Halo para siswa, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran, demand and supply, meliputi pengertian, jenis-jenis, hukum, dan kurvanya. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang elastisitas permintaan. Hari ini kita akan membahas tentang elastisitas, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Para siswa sekalian, di rumah pasti kita memiliki atau ada benda ini. Bisa dilihat? Ada yang tahu benda ini? Ya, ini adalah karet gelang. Karet gelang pada ukuran normal berukuran seperti ini. Namun, jika kita berikan tarikan dari kedua tangan kita, ukurannya akan memanjang. Nah, inilah yang disebut dengan elastisitas. Pada gambar, nampak ada karet gelang, ketapel, dan shockbreaker. Mereka semua, barang-barang tersebut, bisa memanjang, bisa memendek, berubah, karena adanya tekanan. Begitu juga di dalam permintaan dan penawaran. Jika ada perubahan harga, akan mengubah jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga naik, permintaan turun. Dan jika harga turun, permintaan naik. Jika penawaran, harga naik akan menyebabkan penawaran ikut naik. Sedangkan jika harga turun, penawaran ikut turun. Sebelum kita jauh mempelajari secara mendalam kedua materi elastisitas permintaan dan penawaran tersebut, mari kita simak tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu memahami pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian, menganalisis macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Serta yang terakhir, menghitung koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Itu 4 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Mari kita mulai satu persatu. Para siswa sekalian bisa melihat tayangan berikut. Ada gambar bermacam-macam beras. Ada beras merah, ada ketan hitam, ada beras Cianjur, dan sebagainya. Beras-beras tersebut akan mengalami kenaikan dan penurunan harga. Kenaikan dan penurunan harga itulah yang berpengaruh terhadap elastisitas permintaan dan penawaran. Jika sesuai hukum permintaan, harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Namun, itu berlaku jika faktor-faktor yang lain yang memengaruhi jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan tidak berubah, atau kondisi ini disebut dengan ceteris paribus. Jika kondisinya tidak ceteris paribus, seperti pada saat hari raya, tentu hukum permintaan tidak bisa berlaku. Karena dengan naiknya harga-harga sekalipun, warga masyarakat tetap melakukan pembelian terhadap barang-barang kebutuhannya. Walaupun harga naik, walaupun jumlahnya terbatas, para pembeli atau konsumen tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Kita lihat peta konsep dalam pembelajaran kali ini, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian, yang selanjutnya ada macam-macam elastisitas, yang ketiga ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran,
Dan terakhir adalah menghitung koefisien elastisitas permintaan. Yang pertama adalah pengertian. Apa itu elastisitas permintaan dan apa pula elastisitas penawaran? Kalau para siswa sekalian sudah membaca buku, kurang lebih pengertiannya adalah tingkat kepekaan. Para siswa yang sekarang generasi milenial sering mengucapkan peka dong, peka. Di dalam ekonomi juga ada kepekaan yang dicari. Apa itu kepekaan ini? Jika harga berubah, sejauh mana perubahan barang-barang itu? Peka atau tidak jumlah barangnya pada saat terjadi perubahan harga? Pada saat P atau price berubah, apakah quantity atau jumlah barang akan berubah secara drastis dalam jumlah besar atau hanya perubahan kecil? Atau bahkan tidak peka, artinya tidak berubah. Itu akan kita pelajari dalam jenis-jenis nanti. Begitu juga dengan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran juga tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada saat terjadi perubahan harga. Apakah perubahannya besar atau tinggi, atau biasa-biasa saja, atau malah tidak mengalami perubahan. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas, baik penawaran maupun permintaan. Yang pertama, jika dalam penghitungan koefisien elastisitas permintaan atau penawaran, perhitungannya menghasilkan angka lebih dari 1 itu bisa 1,1, 1,7, 2, 3, dan seterusnya. Lebih besar dari 1, artinya 1 tidak termasuk. Itu disebut dengan elastis. Jenis kepekaannya adalah elastis. Sedangkan jika hasil penghitungan koefisien elastisitas permintaan dan penawaran kurang dari 1, misalkan 0,9, 0,75, 0,5, dan seterusnya, artinya tingkat kepekaan dari permintaan dan penawaran tersebut adalah inelastis. Sedangkan jika hasil perhitungan koefisien menghasilkan angka sama dengan 1, pas 1, artinya adalah elastis uniter atau elastis satuan. Sedangkan jika hasil perhitungan kepekaan permintaan dan penawaran itu menghasilkan angka 0, maka disebut dengan inelastis sempurna. Sedangkan jika hasil perhitungannya adalah tak terhingga, misalkan sebuah angka dibagi dengan 0, maka disebut dengan elastis sempurna. Bagaimana para siswa? Sampai di sini bisa dipahami? Kalau masih ada yang bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mencoba berhitung, melatih kemampuan kita menghitung koefisien elastisitas permintaan. Begitu juga koefisien elastisitas penawaran. Rumusnya hampir sama. Bisa diperhatikan di layar. Rumus dari koefisien elastisitas permintaan adalah persen perubahan barang dibagi persentase perubahan harga. Jadi, rumus elastisitas permintaan adalah ED itu elastisitas demand, elastisitas permintaan, sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q merupakan perubahan jumlah barang yang diminta dari Q1 diselisihkan dengan Q2. Sedangkan delta P merupakan selisih antara harga pertama dengan harga kedua, dikalikan dengan harga yang pertama dibagi jumlah barang yang diminta yang pertama. Berikut adalah contoh soal bagaimana menghitung koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Bisa dilihat dalam soal, pada saat harga tepung terigu Rp7.000, kemudian naik menjadi Rp9.000.
jumlah barang yang diminta menurun dari 350 kg menjadi 250 kg. Maka kita masukkan dalam jawaban rumus yang tadi kita pelajari. ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q perubahan barang yang diminta dari 350 kg menjadi 250 kg berarti terjadi perubahan 100 kg. Sedangkan harga berubah dari Rp9.000 dari Rp7.000 menjadi Rp9.000 berarti mengalami perubahan Rp2.000. Kita masukkan ke dalam rumus. Delta Q 100 dibagi delta P 2000 kali P yang pertama 7000 dibagi Q yang pertama 350. Para siswa bisa menghitung perkalian langsung atau pembagian atau dengan penyederhanaan dicoret-coret cara cepatnya. Jika dihitung dengan cara normal, perkalian keseluruhan 100 dikali 7000 sama dengan 700.000 dibagi 2000 kali 350 700.000 juga. Jadi 700.000 dibagi 700.000 artinya hasilnya adalah 1. Jadi koefisien elastisitas permintaan tepung terigu adalah 1. Kategorinya atau jenisnya adalah elastis uniter. Maka bisa kita simpulkan, jika harga naik 1%, maka jumlah tepung terigu yang diminta akan turun 1% juga. Hal yang sama bisa kita kerjakan dalam rumus koefisien elastisitas penawaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Kita kuasai ekonomi dunia.